Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sebaik-baiknya, syukur yang sebanyak-banyaknya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah curahkan kepada kita setiap hari, tidak pernah putus-putusnya. Sekalipun terkadang kita bermaksiat di hadapan Allah, tetapi Allah terus berikan nikmatnya. Terlebih lagi nikmat hidayah, kemudahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap hari terus Allah berikan kepada kita, sehingga nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan di atas iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di Ahad Pahing yang alhamdulillah kita setelah subuh kita zikir pagi. Dan sebetulnya dimulai dari rumah sampai nanti selesai sholat subuh kita mengumpulkan banyak keutamaan jemaah sekalian. Pagi ini kita semua sudah mengumpulkan amal-amal besar. Salah satunya adalah qobliyah subuh. Itu baru qobliyah subuh jemaah sekalian. Jadi di antara keutamaan qobliyah subuh, ya, siapa yang terlewat dari qobliyah subuh, maka dia bagikan kehilangan dunia dan seisinya. Itu baru qobliyah subuh. Belum syuruk nanti sholat subuh 2 rakaat yang seperti pahala haji dan umroh, tamat sempurna dan sempurna. Masya Allah. Maka dari itu, ya, keutamaan yang besar ini mari kita senantiasa mohon kepada Allah petunjuk agar dimudahkan untuk menjadikan sisa-sisa umur kita betul-betul, ya, bisa dengan mudah umur kita di atas kebaikan. Jadi sering disampaikan di bab sebelumnya bahwa kita sudah kenyang masa muda dengan, ya, apa yang kita inginkan, ya. Jadi kita di masa muda dulu apa yang kita ingin sudah kita ambil. Pokoknya apa yang kita mau inginkan kita kejar. Maka di usia yang sisa-sisa ini mungkin tinggal 10 tahun lagi, tinggal 5 tahun lagi, iya kalau masih ada umur. Bisa jadi malah besok di antara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita ditutup dengan kebaikan. Istilahnya adalah tutup buku kita dan semua catatan umur kita adalah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan lanjut berkaitan dengan strategi masuk surga bagian yang ketiga. Jadi kata orang, ya, kata al-hikmah, sukses itu meninggalkan jejak, ya. Jadi kalau kita ingin sukses juga, ikuti jejak-jejak orang sukses tersebut. Ada pedagang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses, kita ikuti jejak pedagang tersebut, ya. Ada pengusaha sukses. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, kita juga ikuti jejaknya pengusaha sukses tersebut, bagaimana dia merintis sampai pada tahap kesuksesannya. Dalam hal ibadah juga kita mengikuti jejaknya orang-orang sukses dahulu yang beliau sukses dalam
beragama Islam. Para nabi, para sahabat, para ulama, kita ikuti jejak mereka dalam beragama Islam. Bagaimana orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita dalam hal berbicara akidah. Bagaimana orang-orang saleh terdahulu ketika beragama, beribadah, berbicara masalah fikih. Bagaimana orang-orang saleh dahulu ketika beragama Islam, berbicara masalah akhlak. Maka dari itu kita pun demikian. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairun nas qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat? Ada salah satu hal yang menjadi rujukan. Karena para sahabat mendampingi Rasulullah selama hidupnya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana Utsman, Ali radhiyallahu anhum melihat Rasulullah mengajarkan atau mengamalkan agama Islam, melihat Al-Quran turun di hadapan mata beliau para sahabat, melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Quran. Maka di sini khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yakni para sahabat Nabi, kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Maka kita pelajari bagaimana hidup cara hidup beliau dalam hal beragama. Bagaimana Imam Syafi'i ketika beragama, bagaimana Hasan Al-Basri ketika beragama, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, sampai ulama-ulama yang mengikuti jejaknya. Dan kita pun bisa jemaah sekalian. Banyak buku-buku yang menjelaskan tentang kisah hidup mereka dalam beragama Islam. Mereka tetap di jalan yang menjadi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ingin kita sukses dalam beragama, ikuti cara suksesnya orang-orang saleh terdahulu dalam beragama. Dimulai dari bagaimana kita mengikuti jejaknya para nabi, Rasulullah SAW, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian orang saleh berikutnya, tabi'in, tabi'ut, sampai orang-orang saleh zaman sekarang kita ikuti jemaah sekalian. Yang berikutnya, mencari amalan ringan tapi berpahala besar. Apalagi kita yang sudah sepuh, saya sudah masuk nih hitungan Hasan Al-Basri. Karena kata Hasan Al-Basri, orang kalau masuk 40 berarti dia ada di tahap terakhir fase kehidupan manusia. Kita semua sudah 40 di atas nih. Jadi menurut Hasan Al-Basri, saya ngeh umur 40 ketika penglihatan saya mulai kabur. Wah, ternyata mulai tua kemarin perasaan masih muda, semangat ngaji, semangat belajar, mumpung masih ada waktu, bolak-balik masuk rumah sakit masih belum sadar. Begitu penglihatannya mulai harus pakai kacamata, ternyata umur saya sudah di atas 40. Nek panjangan hari ini sudah mudah beribadah, itu nikmat. Kata Hasan Al-Basri, siapa yang umur di atas 40 kok enak, ibadahnya enteng, gampang, mudah mengalahkan godaan setan, ketahui dia di atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang kalau masuk umur 60 kok belum juga ngoyok, alot, abot, aras-arasan nek ibadah, dia nanti di hadapan Allah tidak punya alasan. Jadi mari kita umur yang sisa-sisa ini kita betul-betul porsinya lebih banyak untuk beribadah. Bukan berarti malah meninggalkan dunia. Dunia juga kita butuh makan, butuh mencari karunia Allah. Tapi kita sudah mulai lebih besar porsinya untuk akhirat. Ada waktu longgar ngaji dan di situ kita tahu ada jadwal ngaji, mangkat. Ada waktu longgar,
Di situ ada kebaikan, ambil kebaikan. Kita udah di rumah kok, di rumah kayaknya perlu disapu, itu pahala jemaah sekalian. Kan kaidah dasarnya kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Maka di sini di antara bentuk strategi kita dalam meraih surga, amalan ringan berpahala besar. Dan alhamdulillah Allah SWT di antara sekian banyak syariat Islam, ada di antaranya yang kecil dikerjakan tapi pahalanya besar. Nah, di antara sekian banyak amal yang ringan tapi besar pahalanya adalah berzikir. Sedikit akan menyinggung kalimat-kalimat thayyibah yang sebetulnya besar nilai jamaah sekalian. Mungkin kan kadang jenengan menganggap remeh. Akan saya sebutkan beberapa bentuk zikir, ada 10 saja yang ringan tapi luar biasa. Dan semua keutamaan zikir tersebut tidak ada yang keutamanya menjadi kebal. Ya. Tidak ada keutamaan zikir tersebut yang menjadi keutamanya bisa ngilang. Ya, ilmu belum misalnya. Tapi yang jelas semua zikir keutamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya betul-betul keutamaan untuk akhirat. Dan ini yang paling tinggi tapi ringan kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun fi qabli la ilaha illallah." Zikir paling utama yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Ini afdalu dzikr, ya. Iman itu 60 atau 70 cabang. A'laha yang paling tinggi adalah kalimatun la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha. Yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini zikir yang simple, la ilaha illallah, tapi ini zikir yang paling agung. Bahkan zikir ini la ilaha illallah memenuhi timbangan. Jika ditimbang langit dan bumi dan di sampingnya kalimat la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Jenengan sambil berjalan dari rumah ke sini bacanya la ilaha illallah gampang. Sambil goes minggang la ilaha illallah, yang hitungnya pakai masya Allah ringan. Yang kedua, tahmid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu, zikir alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan kita ba'da sholat wirid rutin kita membaca alhamdulillah 33 kali. Apa keutamaannya? Huttat khotoya, terhapus dosa-dosanya sekalipun misla zabatil bakhar, zabatil bakhar, sekalipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kan sederhana, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nek lengkap sambil tambah doa panjenengan misalnya tidak sampai 10 menit. Ya. Cuman kadang saya pernah lihat, ya, begitu sholat langsung mengeluarkan handphone, malah cek pesan WA. Jadi tahan dulu, ya, tahan dulu 5 menit. Nek jenengan zikirnya alon-alon ya 10 menit. Itu khuttat khotoya, terhapus dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lautannya bukan laut Gunung Kidul atau pantai selatan, lautan sedunia, berapa banyak itu, ya. Yang ketiga, subhanallah, tasbih. Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman, yakni Allah SWT. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Satu paket jemaah sekalian. Kita kadang ngobrol luar biasa sampai
Biasa nih ngobrol, ngopi, nih angkringan luar biasa ya. Banyak sekali kosakata yang kita keluarkan, beratus-ratus keluar. Bahkan ada yang sampai malam ngobrol, nih, malam minggu misalnya. Terkadang lewat dari zikir ini jemaah sekalian. Tidak sampai ya memberatkan lidah kita, kecuali lidah sariawan. Ya. Makanya Nabi Ayub alaihissalam 8 tahun penyakit kulit, yang normal itu lidah dan hati, karena kulitnya itu sampai saraf-sarafnya sampai bau busuk. Ini ada zaman sekarang penyakit kulit tidak sampai bau busuk, itu Nabi Ayub alaihissalam sampai sarafnya dan bau busuk, hanya istrinya yang mau menemani beliau. Ya. Kenapa yang masih normal, masih utuh lisan dan hatinya, agar lisannya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepalanya juga masya Allah bau. Ya. Yang keempat, takbir. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini satu paket. Jadi kita jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya biasakan dalam hal itu berzikir. Minimalisnya pada sholat jangan ditinggal. Jadi minimalis dari zikir-zikir dari sekian banyak yang Rasul ajarkan, minimalisnya adalah ba'da sholat wirid rutin kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini jemaah sekalian, karena memuat ini ahabbul kalam ilallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini satu paket ada dalam zikir jemaah sekalian ba'da sholat. Jadi jangan sampai kita itu tidak ada urusan, tidak ada kesibukan, ba'da sholat langsung bablas setelah salam. Yani istilah anak kecil saya zaman dulu, salam brung, sama langsung nemprung pergi. Kita duduk sebentar pikir. Ya. Kemudian istighfar, astaghfirullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Tadi kita sudah istighfar. Ya. Jadi kalau memang sibuk sekali, diangsur boleh jamaah sekalian, maghrib 25, ya, isya 25, subuh 25, zuhur 25. Jadi 100. Dan kata Hasan Al-Basri ketika didatangi 3 orang tersebut ngeluh. Yang pertama masalah pertaniannya, kok oke werenge, ya, tidak panen-panen, gagal. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, aksiru, perbanyaklah kalian istighfar. Yang kedua, ya, ngeluh masalah istrinya tidak juga hamil. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Aksiru, perbanyaklah istighfar. Yang kedua, kemarau. Ya, kemarau panjang, tidak hujan-hujan. Jawabannya sama, ya. Jawabannya adalah istighfar. Kemudian sholawat jamaah sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan solawat yang secara khusus dibaca salah satunya ketika tahiyat, ketika memulai sebuah majlis. Dan di antara keutamaan solawat adalah 1 kali bersolawat maka Allah 10 kali bersolawat untuk kita. Artinya doa keselamatan, kebaikan, rahmat dan sebagainya. Khususnya di hari Jumat. Zikir khusus kita memperbanyak salawat adalah di hari Jumat. Yang ketujuh, la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda,
ala ukhbiruka bi kalimatin min tahtil arsy min kanzi min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Maukah aku beritahu satu kalimat dari bawah arsy, salah satu harta simpanan surga, itulah la haula wala quwata illa billah. Yang kedelapan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apa utamanya? Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi keutamaannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat tentang ini mengucapkan faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil ketika ya dalam keadaan genting. Jadi panjenengan dihadapkan pada suatu darurat, maka ucapkanlah faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Diriwayatkan dari termasuk zikir Nabi Ibrahim dalam situasi genting, riwayat Bukhari. Kemudian hasbiyallah la ilahu. Jadi hasbiyallah la ilaha illallah, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallah sab'a marrat kaffahu Allah ma ahamma. Siapa yang baca 7 kali pagi dan petang, Allah akan mencukupkan segala urusan yang membuat dia resah. Ini zikir kalau kita sedang galau. Kalau sedang istilahnya itu judek bludek istilah namanya. Lagi sempit ya, lagi ruwet, bacaannya adalah hasbiyallah 7 kali. Terakhir subhanallah wa bihamdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'atin marrah khuttat khotoyah ya wa in kanat misla sabatil bahar. Ini yang tadi disinggung ya. Siapa yang baca subhanallah bihamdi 100 kali sehari, dihapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Jemaah sekalian, ya pilih di antara sekian banyak zikir yang kita hafal, amalkan ya waktu longgar kita ya, sehingga apa, waktu longgar kita, aktivitas kita tetap dalam keadaan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zikir adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berikutnya istighfar. Jadi istighfar adalah bentuk seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia terbaik Rasulullah minimal 70 kali yang beliau selamat dari dosa ketika hidupnya. Zaman sekarang kita ya kapanpun sangat mudah terjerumus dalam dosa, karena memang misi setan adalah mengalihkan perhatian kita untuk akhirat. Dan strateginya luar biasa. Sekarang setan dibantu teknologi dan informasi ya, dari ghibahnya, dari pandangannya, dari tipu muslihatnya dan sebagainya. Dan belum lagi fitnah waktu yang dibuang secara cuma-cuma ya, hanya scroll media sosial habis 2 jam tidak kerasa, padahal di hadapannya yang bermanfaat banyak ya. Nata rumah juga jangan dikira nata rumah nggak bermanfaat ya. Mungkin kita seisi rumah sudah bosan, ditata ulang, nyapu, bantu tetangga, ketemu tetangga, mengucapkan salam, kerja bakti dan sebagainya, banyak sekali daripada habis ya. Kecuali media sosial untuk bermanfaat. Di situ ada hadis, ada artikel, ada tulisan, ada kutipan-kutipan hadis, kutipan video, berarti paket datanya menyumbang pahala. Atau tambah lagi panjenengan klik share, itu sedekah jariah ya. Jadi kalau ada kutipan video bermanfaat ya di share, jempol panjenengan yang share ikut adil data yang panjenengan habiskan mendulang pahala jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini sebagai penguat apa yang disampaikan Hasan Al-Basri tadi. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, man lazimal istighfar,
yang senantiasa istighfar, niscaya Allah akan mengubah kesempitannya menjadi jalan keluar, kesedihannya menjadi kelapangan. Jadi lagi kalau ya lagi ruwet ya banyak istighfar, dan Allah anugerahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar jemaah sekalian ya, Rasulullah saja ya istighfar sehari minimal 70 kali. Tentu kita butuh lebih banyak lagi istighfar. Maka tadi di sini tadi disinggung sedikit, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi seorang laki yang mengeluhkan paceklik, kemarau panjang, tanamannya mati kekurangan air. Beliau menasihati agar beristighfar dan minta ampun. Kemudian datang lagi orang lain mengeluhkan tentang kefakirannya, kesulitan ekonominya. Lalu beliau Hasan Al-Basri menasihati agar banyak-banyak istighfar dan minta ampun atas dosanya. Karena bisa jadi jamaah sekalian, kesulitan yang kita alami bisa jadi ada dosa masa lalu yang belum kita istighfar, ada dosa yang kita sadari atau dosa yang kita lakukan di masa lampau yang kita belum minta ampun. Segera banyak istighfar. Kemudian datang juga orang yang mengeluhkan ya kegagalan pertaniannya ya, kemudian juga berikutnya tentang belum juga dikaruniai anak. Maka solusinya istighfar. Datang kepada beliau, kenapa setiap orang yang datang kepada engkau wahai ya Syekh selalu menasihati istighfar? Beliau menjawab, tidak sedikit pun aku katakan itu yang bersumber dari diri kecuali dari Allah. Beliau menukil firman Allah, faqultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu pula sungai-sungai.